Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nama Syarul Alamsyah, peserta pelatihan dasar Kementerian Perhubungan tahun 2025, gelombang 3, angkatan 21, kelompok 1. Yang pertama, mengapa perlu dilakukannya manajemen ASN dan Smart ASN? Yang pertama, ASN memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, manajemen ASN diperlukan untuk memastikan ASN profesional, netral, dan berintegritas. Yang ketiga, Smart ASN menjadi arah dalam pengembangan kompetensi ASN pada masa kini. Aparatur sipil negara mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara, memiliki tujuan dalam pengelolaan ASN yang menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktek KKN. Ruang lingkup dalam manajemen ASN minimal terdiri dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, dan pemberhentian. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terbagi menjadi dua, yaitu PNS atau pegawai negeri sipil yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Yang kedua, PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintahan. Selanjutnya, terdapat fungsi, tugas, dan peran ASN. Fungsi dan tugas ASN terdiri dari pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian peran dari ASN sendiri yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN memiliki hak dan kewajiban. Hak dari ASN meliputi penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Serta ASN memiliki kewajiban antara lain setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah. Kemudian menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik serta kode perilaku ASN, menjaga netralitas dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan perwakilan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya, kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN telah dijabarkan di dalam nilai-nilai dasar ASN, meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Atau yang biasa kita kenal, yang sering kita sebut yaitu berakhlak.
Sistem merit. Sistem merit merupakan penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. Prinsip meritokrasi ialah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus. Manfaat dari sistem merit bagi organisasi terdapat tiga. Antara lain, satu, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Kemudian, manfaat sistem merit bagi pegawai antara lain menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir pegawai, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Adapun jaminan sistem merit dalam monitoring penilaian dan pengembangan meliputi pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, dan penilaian kinerja. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yaitu pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan SDM didasarkan pada kemampuan dan kualifikasi seseorang untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak berdasarkan pertimbangan subjektif seperti afiliasi politik, etnis, dan gender. Kemudian Smart ASN. Smart ASN adalah seseorang ASN yang memiliki kecekapan literasi digital yang bagus, tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Di era teknologi informasi saat ini, sangat memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal. Banyak manfaat yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi, salah satunya perkembangan pesat di bidang komunikasi. Komunikasi yang bersifat serba digital menjadikan literasi digital sebagai salah satu kebutuhan wajib di era serba teknologi seperti sekarang. Literasi digital menurut Gilster tahun 1997 yaitu mengacu kepada kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasi ke dalam berbagai format dalam bentuk digital. Titik berat dari literasi digital adalah untuk mengevaluasi dan menginterpretasi informasi yang ada. Kemudian menurut UNESCO, literasi digital yaitu kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Pemerintah akan mewujudkan Indonesia Digital Nation yang bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Semua aspek, dimulai dari pemerintahan, masyarakat, dan ekonomi akan dibuat secara digital. Terdapat 4 pilar literasi digital. Yang pertama yaitu etika bermedia digital, yang kedua budaya bermedia digital, yang ketiga aman bermedia digital, dan yang keempat cakap bermedia digital. Etika bermedia digital yaitu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup etika dalam dunia digital menyangkut pertimbangan perilaku yang dipenuhi kesadaran, tanggung jawab, integritas, dan nilai kebajikan, baik itu dalam hal tata kelola, berinteraksi, berpartisipasi, berkolaborasi, dan bertransaksi elektronik. Kemudian budaya bermedia digital, yaitu kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari.
Saat ini dunia bertransformasi menjadi budaya digital, maka budaya baru yang terbentuk harus dapat menciptakan manusia yang berkarakter dan warga digital yang memiliki nilai-nilai kebangsaan untuk memperkuat bangsa dan negaranya. Kemudian, aman bermedia digital, yaitu kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 5 indikator atau kompetensi yang perlu ditingkatkan dalam membangun area kompetensi keamanan digital. Yang pertama, yaitu kompetensi dalam pengamanan perangkat digital. Yang kedua, pengamanan identitas digital. Yang ketiga, mewaspadai penipuan digital. Yang keempat, memahami rekam jejak digital. Dan yang terakhir, yaitu memahami keamanan digital bagi anak. Kemudian, cakap bermedia digital, yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak-TIC, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.